Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada Ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya. 1, 2, 3. Avenu Shalom Aleichem. Hari ini mengenai ada sebuah pondok pesantren yang besar banget, dan di situ tiba-tiba pemimpin dari pondok pesantren itu nyanyi lagu Israel, guys. Ya, bukan karena dia nggak tahu, bukan karena dia itu ikut-ikutan dan lain-lain, tapi karena memang beliau paham betul bahwa lagu itu adalah lagunya Israel dan tidak masalah untuk menyanyikan lagu Israel. Ya mungkin itu sekaligus nyemprot Pak Ganjar kali ya, yang kemarin nolak Israel itu loh. Oke, kita langsung aja dengar videonya. Salam yang tidak assalamualaikum saja, sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Avenu Shalom Aleichem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem. Ya, di situ dalam postingannya ada tulisan gini, suruh nyembah Allah malah yang disembah Yesus, katanya. Ya, karena pemimpin ini dia menyanyikan satu lagu, Avenu Shalom Aleichem. Nah, sama kayak sapaan saya tadi ya, waktu masih Shalom Aleichem. Ya, Shalom Aleichem, yang artinya damai sejahtera menyertaimu. Tapi kalau ini sebenarnya dikaitkan dengan yang dikatakan situ malah nyembah Yesus. Sebenarnya ini pemikiran yang sempit yang sebenarnya dimiliki oleh orang-orang yang kurang referensi dan tak tahu baca-baca. Sehingga terjadilah masalah ketika ada pimpinan mereka orang Islam menyanyi lagu Ibrani, Avenu Shalom Aleichem. Kemudian itu dianggap menyembah Tuhan Yesus. Ya, saya rasa orang-orang Islam juga yang ada di Israel sana, mereka juga ucapin Avenu Shalom Aleichem gitu. Kalau kepada satu orang ya Aleka kan gitu kan. Sama kayak Assalamualaikum. Nah, di Indonesia ini berpikir bahwa Assalamualaikum itu kan miliknya orang Islam saja, iya kan? Padahal Assalamualaikum orang Kristen yang ada di Arab pun itu juga mengatakan Assalamualaikum. Jadi sebenarnya kalau kita berpikiran terbuka, berpikiran yang benar, yang tahu referensi A, B, C, D, E dan lain-lain, maka kita akan terbuka wawasan kita dan tidak menganggap bahwa satu ucapan salam itu adalah milik agama tertentu, ya kan? Padahal itu kan bahasa. Assalamualaikum, orang Kristen sana juga bilang itu. Avenu Shalom Aleichem, ya jelas itu juga nggak apa-apa, begitu. Dan bahkan kalau dikatakan nyembah Yesus, lah di situ juga tidak ada kok kata-kata Yesua Hamasia kan? Kan nggak ada gitu kan? Ya. Yang inilah yang sebenarnya yang kita harus berpikiran terbuka. Memang ini saya rasa cocok sebenarnya kalau untuk kemarin yang mana ada tokoh-tokoh tertentu yang menolak Israel datang ke Indonesia, katanya penjajah Palestina, begitu kan. Padahal kita juga yang minoritas ini dijajah juga sama mayoritas yang mana tidak boleh ibadah dan lain-lain kan. Jadi sebenarnya mari kita majukan negara kita lah. Jangan sampai kita berpikir sempit, kemudian kita membela negara lain dan kita tidak membela bangsa kita sendiri, ya kan? Nah, salah satu contoh pemikiran-pemikiran yang terbuka juga itu berkaitan dengan apa yang disampaikan Bapak ini juga akhir-akhir ini mengenai Israel. Israel yang adalah anaknya Abraham. Makanya lucu ya. Lucu tuh gini loh. Mereka mengaku bahwa Abraham itu nabinya. Mereka mengaku bahwa Abraham nabinya dan kemudian mereka menolak anaknya Nabi Abraham, yaitu Israel. Padahal Israel ini adalah anak yang menjadi anak perjanjian, kan gitu kan sebenarnya. Tapi kita nonton aja videonya ya, mari kita nonton. Mari kita baca satu-satu siapa putra daripada Yakub, daripada Israel itu, supaya kita tidak tersesat di tengah jalan. Setiap membaca Bani Israel, sepertinya mulut kita ini menyesal karena kita belum mengetahui. Tapi tatkala kita membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah itu berkisah tentang Bani Israel lebih daripada sepertiga surat yang terpanjang. Nabi Muhammad bercerita Bani Israel, dan Israel umatnya
belakangan ini tidak terlalu memahami siapa itu Israel yang oleh nabinya telah ditetapkan dalam Quran. Dan yang paling fasih membahas kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Nabi Muhammad dengan Qurannya. Sekalipun tentunya tidak sesempurna yang telah ditulis. Baik itu yang berada di Septuaginta dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, putra daripada Yakub atau Israel yang pertama adalah Ruben. Alhamdulillah. Nama Ruben ini menjadi nama yang familiar karena diambil oleh Ustaz Abdul Halim untuk memberikan nama pada cucunya. Sehingga cucu Syekh selalu menyebut nama Ruben karena seumur. Sehingga Ruben bergema di Masyikhah Az-Zaitun. Kemudian Simeon, anak kedua. Kita pasti tahu kalau kita cinta kepada Atletico Madrid, pelatihnya adalah Simeon. Tapi ini Simeon zaman ribuan tahun yang lalu. Kemudian Lewi. Lewi inilah nanti yang akan menurunkan gembong besar. Musa alaihissalam. Kemudian Yehuda. Dari Yehuda inilah yang akan timbul Yudaisme atau Yahudi. Kemudian nama Dan, anak yang kelima. Kemudian Naftali. Kemudian Gad. Kemudian Asher. Kemudian Issachar. Kemudian Zabulon. Kemudian Yusuf. Kemudian Bin Yamin. Nama putra yang satu ini dinamakan Bin Yamin. Anak kanan. Karena membiasakan yang baik itu kanan. Tatkala lahir Bin Yamin ini, bundanya wafat, tapi dia hidup. Maka Israel menamakan putranya ini Bin Yamin, anak kanan. Ibundanya wafat melahirkan, putranya hidup dinamakan Bin Yamin. 12 cucu daripada Ishak, 12 cicit daripada Ibrahim, dari turunan Bunda Sarah. Inilah nanti yang disebut ya Bani Israel. Inilah yang menurunkan turunan-turunan Israel. Yang kemudian bergerak. Karena tampil Nabi Ibrahim, kemudian melahirkan Ishak, itu adalah di Kanaan, yang kemudian terkenal Palestina. Dan kepada cucu dan cicitnya mengatakan, tinggallah di bumi yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itulah Palestina. Saudara-saudara, kita juga harus membaca siapa putra daripada Ibrahim alaihissalam dari keturunan Bunda Keturah. Orang Indonesia menamakan Bunda Kasturi. Karena Keturah adalah wangi sewangi kasturi. Dari sini Nabi Ibrahim punya anak. Yang pertama namanya Zimran. Yang kedua namanya Yuksan. Yang ketiga namanya Medan. Yang keempat namanya Median. Yang kelima namanya Isbak. Yang keenam namanya Su'ah. Saudara-saudara, dengan husnudzon kita mungkin atau bisa jadi atau besar kemungkinan keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Bunda Keturah. Prasasti yang jelas adalah nama putra Nabi Ibrahim Median itu ada di Timur Tengah. Dan Medan ada di Indonesia. Untunglah bangsa Indonesia bisa mempersatukan antara Medan dan Merdeka Barat dan Utara. Medan Merdeka Utara. Dan Medan yang di sana, ini Medan, Nah itu. Saudara-saudara, mengenal silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asah, sile asuh. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada Ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya. Sehingga mendengar nama Israel sebagai negara
Seakan-akan dia, negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan Israel enggak. Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti